menyatakan terdakwa Dr. Suharto MSI bin Almarhum Salim tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana bagaimana dakwaan primer, dakwaan ketiga, dakwaan ketiga penuntut umum. Putusan mengejutkan disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Riau terhadap Safri Harto, Dekan Visip Universitas Negeri Riau menjadi terdakwa dalam kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswanya. Dekan nonaktif itu diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam sidang vonis yang digelar Rabu 30 Maret lalu, Majelis Hakim menyatakan Safri Harto tidak terbukti secara sah melakukan pencabulan terhadap mahasiswinya. Padahal sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa kurungan penjara selama 3 tahun. Atas vonis bebas itu, Lembaga Bantuan Hukum LBH Pekanbaru kecewa. LBH Pekanbaru menilai putusan hakim dapat memberi presiden buruk terhadap upaya korban kekerasan seksual mencari keadilan. Majelis tidak mempertimbangkan adanya kekerasan terhadap psikologis penyintas, gitu. Nah, ini yang kita sesalkan, dan juga sudah ada keterangan psikolog dan juga ahli psikolog juga sudah dihadirkan dalam ruang persidangan untuk didengarkan keterangannya. Jadi sebenarnya juga kan kita melihat juga tuntutan itu menurut kita juga terlalu rendah, apalagi melihat vonis hakim yang bebas ini sangat melukai hati penyintas dan juga akan menimbulkan trauma yang lebih besar lagi kepada penyintas dan juga bagi para penyintas lain yang belum berani bersuara karena akan menjadi presiden buruk nantinya putusan ini terhadap penegakan hukum kekerasan seksual di kemudian hari. Gitu. Kasus pencabulan di lingkungan kampus mencuat setelah beredarnya video pengakuan seorang mahasiswi menjadi korban pelecehan. Kasusnya pun kemudian dilaporkan ke polisi hingga Safri Harto ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tidak ingin menyerah, kuasa hukum akan mendorong Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sepanjang 2021, terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, Komnas Perempuan juga mencatat pada 2021 terdapat 9% kekerasan berbasis gender kerap terjadi perempuan yang dilakukan oleh sekelompok seharusnya menjadi pelindung dan teladan. Seringkali pelaku kekerasan adalah pihak yang memiliki kekuasaan terhadap korban. Psikolog klinis menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terkandung dalam tindak pidana kekerasan seksual, seperti objek gender dijadikan bahan candaan, perilaku menggoda, pemaksaan oleh pelaku yang memiliki relasi kuasa, dan juga dalam bentuk sentuhan fisik yang disengaja. Maka dari itu pemerintah perlu bergegas untuk menyediakan payung hukum, meski pemerintah mengklaim telah berupaya keras mengesahkan RUU TPKS ini. Ini kan sudah penantian panjang ya, 2016 sudah penantian panjang RUU TPKS ini, dan saya melihat dari teman-teman DPR juga mempunyai semangat yang sama ya dengan kita untuk segera bagaimana rancangan undang-undang ini bisa disahkan. Kasus pelecehan seksual tidak bisa dibenarkan. Perlu adanya payung hukum yang jelas agar ada tindakan tegas bagi para pelaku dan perlindungan terhadap para korban. Tim Liputan, Kompas TV.